Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut. Ada 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau PSAK. Digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan fidusia. Yang kedua, standar akuntansi keuangan etap atau PSAK etap, yaitu mengadopsi dari IFRS untuk small, medium, enterprise dengan berupa penyederhanaan. Yang ketiga, ada standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbasis syariah dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau PSAK Syariah. Dan yang terakhir ada standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah atau pusat daerah. Ada 2 kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, kerangka konseptual ditunjukkan pada penyusunan standar akuntansi keuangan untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, auditor yang memberikan opini. Yang keempat, para pemakai menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada kelompok kedua ada kerangka konseptual. Menurut PSAK, terdiri dari penggunaan laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kuantitatif, konsep pengakuan, konsep pemeliharaan modal. Yang pertama ada investor, gunanya menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Kemudian karyawan, kemampuan memberikan balas jasa atau manfaat pensiun dalam kesempatan kerja. Ada pemakai jaminan, kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Pemasok dan kreditor lain, yaitu kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Ada pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Ada pemerintah, menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir ada masyarakat, yaitu menilai tren dan perkembangan kemampuan perusahaan. Unsur-unsur laporan keuangan. Pada posisi keuangan ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Liabilitas adalah utang perusahaan di masa kini yang diambil dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang menyandung manfaat ekonomi. Ekuitas adalah hal residual alat aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang berikutnya unsur laporan keuangan. Penghasilan atau income. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode. Akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peramalan modal. Berikutnya ada beban atau expense. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau kekurangannya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkutkan perkembangan kepada penambahan modal. Ada pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya histori. Biaya histori itu biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini atau current cost, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh sekarang atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, nilai realistis atau penyelesaian, yaitu nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Yang keempat ada nilai sekarang
yaitu arus kas masuk bersih di masa depan yang dengan nilai sekarang.